Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok bab 11. Hari ini kami akan mempresentasikan bab 11 yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Pengertian perkenalkan, nama saya Prita Nabila, nama saya Evalina, nama saya Keila. Nama saya Muhammad Askar Habib. Nama saya Muhammad Fadil Asyah. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah yang memiliki beberapa makna. Menurut bahasa, kata nikah ini sendiri berarti berkumpul, bersatu serta berhubungan. Hal yang diperhatikan sebelum menikah. Yang pertama, mental dan kesehatan. Persiapkan diri untuk tanggung jawab baru sebagai istri dan ibu rumah tangga. Jaga kesehatan dengan berolahraga teratur dan menjaga pola hidup. Kedua, persiapan finansial. Rencanakan keuangan dan bicarakan kondisi keuangan masing-masing. Yang ketiga, restu keluarga. Pernikahan melibatkan kedua keluarga besar, sehingga restu dari keluarga, terutama kedua orang tua, sangat penting. Memahami ilmu tentang pernikahan dan parenting. Memahami apa saja menjadi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga serta bagaimana mengasuh anak dengan baik. Ketiga, ketentuan pernikahan. Satu, syarat calon suami dan istri. Calon suami dan istri harus beragama Islam, bukan makrom dan tidak sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Calon pengantin wanita tidak boleh sedang melaksanakan ibadah, yaitu masa tunggu setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suami. Calon pengantin laki-laki tidak boleh memiliki 4 istri. 2. Wali nikah. Pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah yang laki-laki. Biasanya adalah pasangan laki-laki mempelai wanita. 3. Saksi. Pernikahan harus dihadiri oleh minimal 2 orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan mengerti maksud akad. Jenis-jenis pernikahan. Jenis-jenis pernikahan antara lain adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak, nikah tahlil, nikah gantung, nikah atau kawin lari, nikah sinhar, nikah misyar, dan nikah siri. Kewajiban suami istri. Kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri antara lain memberikan mahar kawin, memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuan, memberikan pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara makruh dan baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Persiapan pernikahan. Yang pertama, mempersiapkan niat yang tulus dan matang. Yang kedua, mendapatkan restu dari keluarga. Yang ketiga, memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah. Yang keempat, mengikuti konseling pranikah. Yang kelima, mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial. Hikmah menikah. Yang pertama, menyempurnakan separuh agama. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan iman dan agama. Yang kedua, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan merupakan salah satu tujuan utama dalam Islam untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Yang ketiga, menjaga diri dari zina. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menghindari zina. Yang kelima, menjalankan perintah pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, menjaga keturunan. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk meneruskan garis keturunan. Sekian, kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Badila. Saya ingin bertanya, bagaimana jika pernikahan itu tidak direstui oleh orang tua ataupun mertua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya warahmatullahi Dora wabarakatuh. Bapak. Saya izin bertanya, menurut kalian apa tanggapan kalian bagi orang yang nikah siri dan tanpa disaksikan langsung oleh anggota keluarga dan para orang-orang terdekat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zenia Rizka. Izin bertanya, jika dalam nikah mempelai wanita itu bukanlah anak kandung, apakah wali yang menikahkan itu dapat digantikan dengan ayah sambungnya itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka. Saya ingin bertanya, misalkan ada sepasang suami istri yang menikah laki-laki, tapi dia tetap berpacaran, kan seharusnya dia itu kan harus nikah lagi. Tapi menurut kalian itu nikahnya gimana? Nikah pacaran atau nikah siri, dan hukumnya apa sebelum menikah ulang tapi sudah
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Febriansyah. Saya ingin bertanya apa dampaknya menikah di usia muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sasmila Sitawati. Izinkan saya untuk bertanya. Menurut kalian dalam pernikahan itu ada peran khusus nggak dalam pernikahan, misalnya kayak kodrat, misalnya perempuan nggak boleh kerja, harus di rumah, dan laki-laki harus kerja, dan ya udah di rumah nggak ada kerjaan gitu. Dan pendapat kalian gimana dalam kalau misalnya ada sistem patriarki atau feminisme dalam pernikahan ini? Terima kasih. Sebutin namanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayla, saya ingin bertanya, apa hukumnya laki-laki yang lepas dari tanggung jawab lepas nafkah dan lepas nafkah batin juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Kayla Nasar. Saya ingin bertanya, apa hukumnya laki-laki berpoligami tapi tanpa persetujuan istri pertamanya dan tanpa sepengetahuan istri pertamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berita saya ingin bertanya, apa hukumnya jika seorang sepasangan itu yang sudah menikah melakukan perceraian, tapi dikarenakan adanya suatu KDRT, sedangkan dalam agama itu kan apa yang sudah disatukan itu tidak bisa dipisahkan gitu, tidak boleh bercerai. Itu berlaku pada semua agama. Dan bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim. Saya ingin bertanya, apa hukumnya orang yang menikah tapi pasangannya itu hasil dari perselingkuhan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, jika seorang pria menikahi seorang perempuan, berarti pria itu udah bertanggung jawab atas istrinya. Nah, jika pria itu kayak tetap memprioritaskan ibunya dibandingkan istrinya, apa hukumnya dan apa alasannya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Femidiana dari kelompok 1. Itu bertanya, apa hukumnya jika kedua pasangan menikah dari hasil perjodohan tapi kayak menjalankan pernikahan tersebut secara terpaksa, namun suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matius Abimanyu. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menikah beda agama tapi dalam 40 hari tapi pindah agama. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya itu 1 tahun 2 tahun. Lalu setelah mereka menikah ini, salah satu dari mereka itu ada yang mualaf, apakah pernikahan tersebut masih bisa dibilang secara agama? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzi. Bagaimana hukum pernikahan jika tidak mendapat izin orang tua ataupun salah mertua? Pernikahan dianggap tidak sah menurut syariat Islam jika wali sudah memberikan izin, tetapi jika tidak diberi izin itu kan tetap sah menggunakan hukum karena mereka kan menikahnya soalnya dia tuh kalau misalnya nggak didapat izin dari walinya tuh mereka dia nggak bakal dia secara hukum, tapi dalam hukum dia tetap sah. Terus yang kedua pertanyaannya bisa, apa hukumnya pernikahan tiap pasangan dan tapi pasangannya hasil dari perselingkuhan rumah tangga lain? Pernikahan dengan pasangan yang merupakan hasil dari perselingkuhan dilarang dalam Islam dan melanggar hukum. Dan juga perselingkuhan merupakan perbuatan dosa besar yang merusak kebersihan rumah tangga orang lain.
salah. Apa hukumnya jika seorang laki-laki yang telah menikahi perempuan namun prioritas utama tetap ibunya? Jawabannya boleh. Karena kalau laki-laki itu tuh dia emang nomor satu tuh harus tetap ibunya, tapi harus tetap tahu batas wajar karena kayak kewajibannya kan emang harus ini istri ya, tapi nomor satu tetap ibunya, jadi istrinya juga harus mendukung. Tapi kayak satu sisi yang nggak boleh digituin juga, maksudnya gimana ya? Gue juga mau lagi digituin. Tapi di Google nomor satu tetap ibunya, karena di dalam Islam itu setelah Allah Rasulullah ibu. Akhirnya saya udah Bisa. ibunya. Ya, Kim. Ya emang makanya seorang laki-laki kan dari lahir sampai meninggal surganya tetap di kaki ibu. Nah, tapi ketika setelah menikahi seorang perempuan itu tuh tanggung jawabnya udah beda. Berarti laki-laki tuh harus bertanggung jawab dan prioritasnya istrinya. Baru kalau dia punya anak, yang kedua anaknya, baru ketiga ibunya. Nah itu menurut kalian pandangan kayak gitu tuh yang benar yang mana, antara ibu atau istri? Sebenarnya mungkin itu tergantung pemikiran suaminya aja ya. Kalau misalkan suaminya emang kadang kan ada nih lagi berantem terus kayak dia padahal istri udah tahu ibunya salah tapi tetap ibunya yang dibelain, itu tetap nggak boleh. Itu makanya maksudnya itu jadi pro dan kontra sih, masih jadi kayak pendapat orang-orang aja. Tapi kalau di Google jawabannya boleh karena ya itu nomor satu. Padahal kan sebenarnya istri juga harus nomor satuin karena kan ada rumah tangga. Kecuali kalau rumah tangga baru ibu nomor satu. Itu kan kalau udah istri jadi kayak ada 200 di sini, ibunya nggak bisa. Tapi latihnya dapat. Jadi pada intinya itu tergantung pemikiran suaminya aja. Tapi kalau lanjut ya. Tapi kalau dalam Islam berarti yang benar ibu dulu Iya, baru. ibu Ibu dulu. boleh karena katanya Allah Rasulullah itu belajar Raffi. Saya akan menjawab pertanyaan Rika. Apa hukumnya jika pernikahan keluar dari kejodohan dan tentu pasangan tersebut menjalani hukum itu nggak sah. Kalau dalam Islam itu kawin juga dilarang, kawin paksa juga dilarang menjalankan. Terus wanita juga berhak meminta pembatalan atas percakapan itu. Terus juga pelaku pemaksa dalam kejodohan itu juga dikenakan sanksi pidana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Janita, yaitu jika ada seorang rumah tangga tapi sudah ditalak 3 kali, tapi sudah satu rumah padahal harus nikah ulang nikah. Ini satu rumah. Menurut kalian lebih baiknya bagaimana? Apakah pernikahan harus didirikan atau satu rumah? Setelah tahap 3, pasangan tidak dapat lulus tanpa memenuhi syarat tertentu. Istri harus menikah dengan orang lain, berhubungan intim, dan kemudian bercerai sebelum bisa menikah kembali dengan mantan suaminya. Tapi itu maksud dari tapi itu orang tidak bukan orang itu kan sudah tahu hari ini, tapi dia tetap nggak bisa lagi dulu sama orang lain, tapi dia Nggak bisa. nggak boleh Karena hukumnya tapi kayak kalau gitu. udah suami yang ngomong udah tahap 3 itu harus keluar dari rumah bisa aja. Salah satu syaratnya kayak gitu, nikah lagi Istilah katanya gini, kalau udah tahap 3 itu lo udah bukan suami istri, jadi tinggal di nikah di persidangan aja. Tapi dalam agama kalau udah suami yang ngomong tahap 3 udah cerai aja, ngomong cerai aja, itu udah nggak boleh hidup bareng karena emang ya udah. Tapi mereka berdua ini kayak gimana ya, kayak nggak mau gitu, yang nggak kenapa nggak mau kalah kalau misalkan masih mau bareng-bareng gitu sih. Nggak boleh, intinya nggak boleh. Kalau dalam hukum agama nggak boleh. Mungkin kalau misalnya dalam hukum di pemerintahan jadi buat diperdaftar. Tinggal di persidangan aja di pengadilan agama. Makanya itu kalau orang cerai itu harus dipikirin dulu ngomong karena dalam agama tuh cerai itu kata yang kayak ini banget lah. Ada. Kita Saya akan menjawab pertanyaan. Apa hukumnya laki-laki yang lepas dari tanggung jawab tidak menafkahi secara batin dan fakta? Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri secara finansial dan batin. Jika seseorang laki-laki lepas dari tanggung jawab tersebut,
Jika dalam nikah mempelai wanita itu bukan anak kandung, apakah wali yang menikahkan dapat diganti dengan ayah sambungnya itu? Oke. Apakah bapak sambung bisa menjadi wali nikah? Bukan berarti ayah tiri sama sekali tidak bisa menjadi wali nikah ya. Nah, seorang ayah tiri bisa menjadi wali nikah melalui perwakilan atau taukil. Artinya, wali asli dari perempuan tersebut mewakilkan perwalian pernikahannya kepadanya. Dia udah dapat izin dari ayah wali aslinya. Nah, gimana jika wali nikah bukan ayah kandung? Pernikahan tanpa wali, nasab atau ayah kandung itu masih bisa dilangsungkan. Bisa menggunakan wakil wali berupa hakim. Selain itu, pada keadaan tertentu seperti ketika wali ada di tempat yang sangat jauh, wali nikah juga bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, wali nikah yang menggantikan ayah itu biasanya paman, abang laki-laki kalau ada, memang adik laki-laki juga bisa. Pokoknya laki-laki, saudara laki-laki, bapak sebapak seibu, paman sebapak, saudara laki-laki, bapak sebapak gitu. Jadi kalau misalnya untuk digantikan, misal kalau ibunya bisa hidup ya, cerai hidup, kayak nggak tinggal meninggal atau apa itu, kalau bisa diusahakan bapaknya dihubungin untuk nikahin, karena nggak bisa buat digantikan, kecuali kalau emang udah mati, udah cerai mati, udah meninggal bapaknya, dan ya bisa digantikan kalau tadi pamannya, saudara laki-lakinya yang sebapak seibu. Tapi kalau masih cerai hidup itu diusahakan sebisa mungkin dicari, karena nggak akan sakitnya kalau misalnya nggak diwaliin oleh bapak kandungnya. Karena waktu itu saya melihat pernah saya kalau nggak salah ya itu udah lama banget dulu dia cerainya pas anaknya masih kecil, sekarang udah gede udah nikah, itu dicari bapaknya, dan iya udah akhirnya dia nikah diwaliin sama bapak kandungnya gitu, masih hidup. Jadi nggak bisa diwaliin sama bapak kandung atau bapak, kecuali yang tadi dibilang telah mendapatkan persetujuan dari bapak kandungnya. Jelas ada yang kurang jelas? Kalau misalkan menemukan orang tua kandung itu yang wali itu sudah menemukan, tapi dia benar-benar menolak, apa sama tadi jawabannya gitu? Oke. Mungkin ini pendapat aja mungkin ya. Kalau misalnya dia adopsi, mohon maaf ya, mungkin dari kita nih, misal kita yang mana adopsi, kita nggak tahu bapak ibu siapa, mungkin bisa aja kita sah aja ngewaliin. Cuman kalau misalnya dia tahu dia cari dan ketemu, terus dia nolak, kan tadi bilang nggak mau yang waliin, mungkin bisa aja karena yang ngurus dia dari kecil, yang menafkahinya juga itu kan dari bapak sambungnya, bisa aja mungkin kalau Wan. Misalkan tahu aku anak adopsi itu bisa benar-benar ditaruh di kakak itu, kalau itu bisa disahin secara negara. Misalkan nih aku adopsi Aska, itu tuh bisa kalau dari kecil banget, kayak misalkan aku benar-benar ngambil Aska pas baru lahir, itu bisa ditaruh di kakak, jadi kan benar-benar satu keluarga. Tapi ya walaupun itu anak adopsi, anak kakak kan tetap bisa satu keluarga gitu loh. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak anak beneran kalau anak adopsi. Jadi kayaknya kalau nggak bisa, nggak sah gitu. Intinya pendapat kita salah dan Makasih ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya aku bakal jawab pertanyaan Nanda. Menurut kalian dalam pernikahan itu pasangan suami istri memiliki peran tetap seperti laki-laki harus bekerja dan perempuan harus tinggal di rumah moderat, dan bagaimana tanggapan kalian dengan pendapat patriarki dan feminisme yang berhubungan dengan pernikahan? Dalam pernikahan itu tidak ada aturan yang kalau bahwa laki-laki harus bekerja dan perempuan harus tinggal di rumah. Meskipun ini bisa dipengaruhi oleh budaya atau pandangan ya tertentu mengenai kodrat
Kodrat ini seringkali dianggap sebagai peran alami yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan biologis. Tetapi dalam konteks modern, banyak orang yang percaya bahwa peran dalam pernikahan seharusnya lebih fleksibel dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara pasangan, bukan sekedar oleh stereotip gender. Jadi melalui kesepakatan antara laki-laki ini apa? Kamu harus gini ya, aku harus gini. Enggak yang tadi dibilang itu bukan sekedar oleh stereotip gender. Nah, terkait dengan pandangan patriarki itu dalam banyaknya masyarakat patriarki, peran laki-laki lebih diutamakan sebagai mencari nafkah utama, sementara perempuan dianggap memiliki peran domestik. Ini seringkali membatasi kebebasan individu, terutama perempuan dalam memilih peran yang mereka inginkan dalam pernikahan. Dalam konteks ini, patriarki itu bisa dianggap sebagai sistem yang memperkuat ketidaksetaraan antara gender. Sementara itu, feminisme berusaha menentang ketidaksetaraan gender dan memperjuangkan hak perempuan untuk memiliki pilihan yang lebih luas, baik dalam pernikahan maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Feminisme mendukung gagasan bahwa peran dalam pernikahan seharusnya tidak didasarkan pada stereotip gender, melainkan pada kesepakatan yang adil dan saling menghormati antara kedua pasangan. Jadi apa ya namanya, disimpulkan lagi kalau misalnya dalam pernikahan itu pasangan memiliki peran seperti laki-laki itu melalui kesepakatan aja antara kedua suami dan istrinya, nggak diharuskan kayak suami kerja, istri itu harus di rumah, kayak tadi kayak istri kerja suami harus di rumah. Itu sesuai kesepakatan aja, karena saya juga ngaji ya. Kalau misalnya saya tahu ustaz saya tuh nggak kerja gitu, istrinya yang kerja gitu, maksudnya saya lihat gitu. Jadi kayak ya udah ustaznya sebagai ustaz gitu, terus malah istrinya yang kerja gitu. Jadi kalau misalnya itu sesuai kesepakatan bersama aja, ya siapa yang mau mencari nafkah, nggak apa-apa. Jelas, jelas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Danisa. Apa pandangan Islam terhadap perkawinan yang cerai karena adanya KDRT atau kekerasan? Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu ikatan yang sakral dan penuh dengan tanggung jawab. Islam menghormati, mencintai, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sangat dilarang dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Islam memberikan ruang untuk perceraian sebagai jalan terakhir setelah berbagai usaha penyelesaian dilakukan. Perceraian dalam Islam memang dibolehkan, tetapi hanya setelah upaya perdamaian dan perbaikan hubungan telah dicoba, seperti melalui mediasi atau nasihat dari pihak ketiga yang bijaksana. Jika kekerasan terjadi, maka ini dapat menjadi salah satu alasan yang sah untuk meminta perceraian, karena keselamatan fisik dan mental seseorang harus diutamakan. Di sisi lain, Islam juga menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang menyatakan, dan pergaulilah mereka istri-istri dengan cara yang baik. Jika suami melakukan kekerasan, maka ini bertentangan dengan ajaran Islam tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa perceraian bukanlah solusi yang dianjurkan, kecuali dalam keadaan darurat yang nyata seperti kekerasan. Dan dalam hal ini, hak perempuan untuk mencari perlindungan dan meminta perceraian dilindungi dalam syariat Islam. Boleh lagi ya. Pandangan Islam itu tentang perceraian karena adanya KDRT itu boleh, karena dalam tadi yang sudah dibilang, Islam memberi ruang buat melakukan perceraian, tapi ada satu hal dan melewati mediasi atau berbagai usaha, dan cerai itu bisa menjadi jalan terakhir. Dan kalau misalnya ada kekerasan atau main tangan itu boleh langsung, itu menjadi bukti, menjadi salah satu alasan juga yang sah untuk melakukan perceraian, karena udah fisiknya udah ini kan udah terkena apa namanya, itulah kekerasan, dan juga kayak udah nggak bisa lagi ditoleransiin. Intinya kalau misalnya udah
main fisik, main tangan KDRT itu. Jadi dalam Islam itu menjadi syarat yang sah untuk melakukan perceraian dari sana. Oke, terima kasih bisa. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Alif Nipon Petrus. Iya. Ada pertanyaan itu adalah apa dampak dari nikah muda di usia muda. Dampak nikah di usia muda itu ada dua dampak. Yang pertama itu adalah dampak positif. Dampak positif dari pernikahan muda itu belajar tanggung jawab lebih awal, kesempatan untuk bertemu bersama, memiliki keluarga di usia yang produktif. Terus dampak negatifnya itu adalah kurangnya kematangan emosional, terhambatnya pendidikan atau karir, resiko kesehatan bagi perempuan, tekanan ekonomi, kurangnya pengalaman hidup. Pernikahan muda juga memerlukan Tapi kalau misalnya itu ditanya di ini apa keluarga yang kaya, Kalau kaya mah nggak apa-apa. apalah yang penting kita tanggung jawab. yang penting tanggung jawab. Iya, bisa membahagiakan istri-istrinya. Iya. Karena ada juga tuh anak-anak gus-gus yang nikah di umur 16 tahun, 19 tahun karena dia emang dari keluarga yang ada kayak anaknya Gus Kausar itu kan nikah umuran kaya malahan dia 2008 16 tahun dia udah nikah karena ya alasan itu menghindari zina segala macam jadi dinikahin dia juga keluar dari keluarga berada juga jadi Kayak tergantung calon keluarga. Pernikahan muda juga memerlukan pertimbangan yang matang, faktor kesehatan dan kesiapan mental, finansial, pendidikan dan dukungan sosial yang sangat penting agar pernikahan berjalan harmonis dan membawa kebahagiaan. Ingat deh. Terus yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa Siti Malika. Apakah ada syarat dalam mencari pasangan yang baik dalam agama Islam? Dari agama Islam tuh mencari pasangan yang baik adalah suatu kewajiban. Pertama itu agama, keimanan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena turunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang tak beragama, niscaya kamu akan beruntung. Terus riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik menjadi cerminan kepribadian seseorang. Pasangan yang berakhlak mulia akan menentukan pasangannya dengan baik, penuh kasih sayang dan saling menghormati. Yang ketiga, keseimbangan manfaat. Islam mengajarkan mencari pasangan yang setara atau sepadan dalam hal agama, sosial dan nilai-nilai kehidupan agar lebih mudah menyelaraskan tujuan pernikahan. Yang keempat, suburan bagi yang siap berkeluarga. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menikah dengan seseorang yang subur agar dapat memperbanyak umat Islam. Yang kelima itu adalah penampilan yang menyenangkan. Yang keenam, kemampuan menjaga kehormatan. Dalam Islam, kriteria utama mencari pasangan adalah keimanan dan akhlak, namun aspek lain seperti kesepadaan, suburan dan penampilan juga diperboleh selama tidak mengabaikan prinsip-prinsip agama. Penting juga untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan yang terbaik. Terima kasih. ada yang belum dijawab pertanyaannya Tolongnya teman-teman 14 pertanyaan yang kita jawab semua. ada yang kurang jelas Ada yang kurang jelas. jelas semua Jelas. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi